pasar Sedadi, Grobogan, Jawa Tengah, serbu Crazy Rich di dalam pasar. Mereka saling dorong dan berdesakan untuk berebut uang yang dibagikan oleh sosok Crazy Rich. Ibu-ibu pedagang pasar tradisional di Sedadi, Grobogan, Jawa Tengah berlarian dan mendekat ke Joko Suranto Crazy Rich yang baru saja tiba di pasar. Mereka saling dorong dan berebut amplop berisikan uang yang dibagikan oleh Crazy Rich. Ratusan amplop di tangan Joko Suranto pun ludes dibagikan ke seluruh pedagang. Meski demikian, sang Crazy Rich mengaku sangat bahagia bisa berbagi dengan para pedagang pasar Sedadi menjelang Lebaran. Buat yatim, buat janda sama para hafid Quran itu masih ada sisa ya kita bagikan. Dan pasar ini senangan buat saya gitu. Kegiatan bagi-bagi rezeki keluarga dan pedagang ini merupakan kegiatan rutin setiap Crazy Rich pulang kampung. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. PDI Perjuangan menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Terkait amanah tersebut, Ganjar minta dukungan dari seluruh komponen partai. Teka-teki siapa bakal calon presiden diusung PDI Perjuangan terjawab sudah. Ketua Umum PDI Perjuangan menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan. Sementara Puan Maharani menjadi ketua pemenangan Ganjar. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Usai dideklarasikan sebagai calon presiden, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan terima kasih karena telah dipercaya. Ia pun memohon dukungannya dari seluruh komponen partai. Sekiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Terkait penetapan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini, Presiden Joko Widodo menghargai pilihan Megawati Soekarno Putri. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya sudah ada Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sementara partai lain yang sudah menyatakan koalisi masih belum tentukan calon presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Ganjar Pranowo resmi didukung PDIP untuk menjadi calon presiden dan berikut sosoknya. Ganjar Pranowo Sungkono merupakan politisi yang berasal dari Partai PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Ganjar tumbuh sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Perjalanan karir Gubernur Jawa Tengah ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan tahun 2009 hingga 2013, bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria.
Dan pada tahun 2004 hingga 2009, Ganjar menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDI Perjuangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Ia juga sempat menjadi Ketua Umum Alumni Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 hingga 2019. Selain itu, Ganjar juga memiliki beragam penghargaan. Salah satunya pada tahun 2017, ia meraih penghargaan pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terbaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap pemotor di Cimahi, Jawa Barat. Korban dianiaya pelaku hingga kejang-kejang akibat tak sengaja menyenggol sepeda motor milik pelaku. Video penganiayaan terhadap pemotor hingga kejang-kejang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Polisi pun tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku. Kurang dari 24 jam, unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi membekuk Wawa Wahyudi terduga penganiaya ulangi. Kurang dari 24 jam, unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi membekuk Wawa Wahyudi terduga penganiayaan di kawasan Cianjur, Jawa Barat dan langsung dibawa ke Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono, penangkapan dilakukan setelah pihaknya melihat video viral. Kapolres langsung memerintahkan anggotanya untuk bergerak hingga akhirnya menangkap pelaku. Saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita akan melakukan pendalaman terkait motif dan lain-lain. Untuk pasal yang dijerat untuk sementara pasal? Untuk sementara kita kenakan pasal 351 KUH pidana. Seperti diketahui, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi pada Rabu lalu dan sempat terekam video amatir. Dalam video tersebut, korban telah meminta maaf, namun pelaku justru menganiaya korban. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, mengumandangkan takbir di Masjid Istiqlal, Jakarta, menggelar takbir Idul Fitri pada malam hari ini. Sejumlah persiapan telah dilakukan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pemerintah secara resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 22 April 2023. Malam ini, Masjid Istiqlal menggelar dua kegiatan besar, yaitu Gema Takbir Idul Fitri dan Sholat Idul Fitri esok harinya. Pelaksanaan Gema Takbir dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Holil dan juga Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dipastikan akan hadir dan mengikuti rangkaian acara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, berbagai kegiatan juga dilakukan, salah satunya pawai obor dan ogoh-ogoh yang berlangsung meriah di Cirebon, Jawa Barat. Berbagai kegiatan dilakukan, salah satunya di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang menggelar pawai obor dan ogoh-ogoh. Diikuti oleh ratusan warga yang didominasi pemuda dan anak-anak, kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang terus dilaksanakan untuk menyambut Hari Lebaran. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan menyambut Idul Fitri, ada rekan kami, Nisa Sahib dari Masjid Istiqlal, dan juga ada rekan kami, Jen Cahyani di Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Nisa di Masjid Istiqlal. Nisa, bagaimana Gema Takbir yang dikumandangkan di Masjid Istiqlal? Baik Abraham dan juga pemirsa, pemerintah telah menetapkan secara resmi di tanggal 22 April 2023 Lebaran telah tiba, dan juga di masjid-masjid telah dikumandangkan takbir, yaitu di Masjid Istiqlal di tempat saya melaporkan ini telah ada agenda besar, yaitu Gema Takbir Nasional yang diadakan pada 19.00 tadi sampai selesai, dan juga esok hari dilanjut dengan sholat Idul Fitri
pada esok hari. Dan juga sebagai informasi, Menparekraf Sandiaga Uno turut hadir dalam Gema Takbir Nasional di Masjid Istiqlal ini. Dan juga esok hari pada sholat Id dipastikan wakil presiden kita yaitu Ma'ruf Amin akan mengikut sertakan sholat Id di Masjid Istiqlal bersama 250.000 jemaah lainnya yang diperkirakan akan turut hadir dalam Masjid Istiqlal ini. Berbagai persiapan telah disiapkan, yaitu posko-posko kesehatan untuk jemaah yang membutuhkan medis dan juga tempat wudhu khusus bagi disabilitas, dan juga posko-posko kesehatan ini juga telah dilengkapi berbagai obat-obatan medis. Setelah itu saya akan melemparkannya ke Jen Cahyani yang ada di Cirebon. Silakan laporannya, Jen. Baik, terima kasih Nisa melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal. Sementara itu pemirsa bisa dilihat saya saat ini sudah memegang obor dan takbir juga sudah berkumandang saat ini. Di malam ini sangat meriah sekali, saya tepatnya di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini sangat meriah sekali. Setiap tahunnya warga di sini mengadakan atau melaksanakan pawai obor dan ogoh-ogoh. Dan ini memang didominasi oleh para pemuda dan anak-anak begitu ya, yang mengikuti pawai obor dan ogoh-ogoh. Ini sangat meriah sekali, berbagai ogoh-ogoh dengan berbagai macam bentuk juga begitu pemirsa, dari mulai pedang yang bertuliskan kaligrafi hingga burung merpati begitu ya. Untuk mengetahui lebih lanjut kemeriahannya, kami sudah terhubung dengan Camat Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Ada Bapak Anwar, selamat malam Bapak. Selamat malam. Bapak, bisa diceritakan ini bagaimana pawai obor ini setiap tahunnya diadakan dan bagaimana kemeriahannya Bapak? Ya, sangat meriah sekali nih warga masyarakat Citemu dalam rangka menyambut kemenangan 1 Syawal 1444 Hijriah, melaksanakan kegiatan takbir keliling dengan menampilkan kreasi dari warga masyarakat Citemu berupa ogoh-ogoh. Ada sekitar 20 kreasi seni dari warga masyarakat. Kami dari pemerintah Kecamatan Mundu sangat mengapresiasi hasil karya seni warga masyarakat Citemu ini. Baik Bapak, ini bagaimana sih caranya untuk melestarikan setiap tahunnya tradisi ini Bapak? Ya, ini tradisi masyarakat pesisir yang ada di kita. Ada 4 desa pesisir, salah satunya adalah desa Citemu yang mampu membuat kreasi ogoh-ogoh ini dalam rangka takbir keliling. Baik, terima kasih Bapak. Semoga setiap tahunnya semakin meriah ya. Begitulah pemirsa, memang ini sangat meriah sekali ya. Dan ini beratusan warga yang mengikuti pawai obor dan ogoh-ogoh ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang ingin menyambut Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada esok hari. Kami kembalikan ke studio bersama Anda, Abe. Baik, terima kasih Jen dan Nisa, laporan Anda langsung dari Cirebon, dan sebelumnya ada Nisa di Istiqlal. Mirsa, kami akan kembali untuk Anda saat lagi di News Prime.